Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Saya. Siapa hari ini yang tidak turun ke sekolah? Ahmad. Kenapa tidak turun? Sakit. Mudah-mudahan Ahmad secepatnya diberikan Allah kesembuhan agar bisa aktif kembali di sekolah kita mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik teman sekalian, untuk memasuki pelajaran pada hari ini terlebih dahulu akan Bapak tanyakan pelajaran sebelumnya, itu tentang teks eksplanasi. Ada yang bisa memberikan pendapat tentang eksplanasi? Saya Pak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya dapat terjadi. Ya, 100 saja kita berikan tepuk tangan. Artinya kita sudah bisa melanjutkan pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang materi teks hasil percobaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa peserta didik semuanya mampu memahami definisi teks laporan percobaan. Yang kedua, mampu mengungkapkan struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, mampu menanggapi ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang keempat, mampu memahami model teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, kalian Bapak inginkan bisa membuat atau menyusun teks laporan percobaan. Baik teman sekalian, kita lanjutkan materi kita. Teks laporan percobaan itu adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan seorang peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Di teks percobaan itu adalah hasil dari seorang yang melakukan penelitian, kemudian setelah melakukan penelitian melakukan sebuah laporan. Ini namanya teks laporan percobaan. Kerangkanya yang pertama judul. Jadi pertama itu judul. Semua kegiatan laporan itu harus ada judul. Kedua, tujuan. Tujuan tentunya yang digunakan sesuatu melakukan kegiatan apapun harus ada tujuannya. Termasuk kita belajar di sini itu ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, bahan dan alat. Ada bahan yang diperlukan, ada alat yang digunakan. Langkah-langkah kegiatan atau prosedur, ya, kegiatan juga prosedur atau langkah-langkah kegiatan. Yang keempat, hasil dari percobaan itu, ya, percobaan. Kemudian yang kesimpulan. Kesimpulan kegiatan atau kesimpulan percobaan ini. Di laporan itu harus ada hasilnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keempat, menggunakan kata hubung. Ya, ada 4 ciri kebahasaan. Bisa nanti ditambahkan yang lain. Contohnya di model, ya, contoh atau model teks laporan percobaan. Di sini Bapak mencoba atau menyampaikan contoh percobaan fermentasi ragi membuat tape dari singkong. Sudah pernah? Ya, alhamdulillah. Artinya tinggal kita membuat laporannya saja. Jadi pertama harus ada judul di sini. Judulnya adalah percobaan fermentasi ragi membuat tape dan singkong. Yang kedua, tujuan membuat makanan dengan proses fermentasi menggunakan bakteri sesuai dengan ranah pembelajaran biologi. Tapi ini dipilih karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasil akhirnya dan kita bisa makan, jangan enak jadinya. Sambil belajar sambil makan singkong tape singkong. Kemudian alatnya singkong berukuran sedang, air secukupnya, ragi, alat yang diperlukan,
tepat seukuran singkong serbet penutup. Langkah pembuatan: buka kulit singkong, lalu cuci bersih. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan singkong hingga setengah matang. Setelah terlihat setengah matang, angkat kaki dan tiriskan. Lalu apa lagi, Muna? Silakan Muna, tambahkan. Ya, pindahkan Ke tempat yang cukup besar, lalu memulai singkongnya dengan rata Mahdi bubuk, ya betul. Lanjutnya, Mahdi, apa lagi Mahdi? Tutup tempat, Ya, tunggu hingga beberapa hari. iya. Apalagi selanjutnya, Anggi? Amati tekstur tape, bila sudah lunak maka tape bisa dinikmati. Iya. Hasil percobaan selanjutnya bisa kita laporkan. Dari hasil yang didapat, maka percobaan dapat dikatakan berhasil. Singkong yang semula keras bisa digunakan lewat medium ragi. Hasilnya juga bagus, tidak berbau dan enak dimakan. Tape juga bisa diolah lebih lanjut menjadi cemilan lainnya. Nah itu tape ya, bahannya murah, tapi manfaatnya sangat banyak, termasuk untuk obat ambien, ya bisa untuk obat ambien. Kesimpulan, tape bisa berbentuk atau terbentuk berkat bantuan dari ragi. Jamur yang terkandung dalam ragi bereaksi di singkong dan mengubah teksturnya menjadi lunak. Selain itu, enzim di dalamnya ikut bereaksi dan membuat zat pati di dalamnya terasa lebih manis. Nah, itulah hasil atau kesimpulannya dari teknik percobaan membuat tape. Sekarang, karena kita sudah bisa melihat model teknik percobaan, Bapak minta kalian mengerjakan tugas secara berkelompok membuat teks percobaan. Bisa? Teman-teman sekalian? Bisa. Alhamdulillah. Bapak beri waktu sampai pertemuan akan datang. Kemudian bisa Bapak tanya, bagaimana rasa atau perasaan kalian ikut belajar ini? Alhamdulillah. Kalau kalian senang, insyaallah apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa mengerjakan tugas dengan sempurna dan menghasilkan yang dibanggakan. Terima kasih Bapak ucapkan pada hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.